なんと、手が小さい。これが噂の転生というやつか。期待しているぞ、バン。そのどの属性にも適性がない。なぜ生産の魔術師が生まれる。準備ができ次第出ていけ。Seorang anak laki-laki tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain yang dipenuhi sihir dan terlahir kembali sebagai anak keempat dari sebuah keluarga bangsawan. Namun, harapan indah itu runtuh ketika orang tuanya mengetahui bahwa peringkat sihirnya sangat lemah. Tanpa ragu, ia dibuang dan dikirim ke kota lain. Padahal, anak ini adalah sebuah keajaiban. Ia memiliki jenis sihir yang sangat langka dan kelak akan tumbuh menjadi penyihir terkuat di kota tersebut. Kisah ini dimulai di dalam dinding istana kerajaan yang megah. Seorang bocah kecil bernama Vanne Pertio tiba-tiba terbangun di atas ranjang yang ukurannya jauh terlalu besar untuk tubuh mungilnya. なんと、手が小さい。 Saat ia perlahan mengangkat kedua tangannya ke depan wajah, rasa asing langsung menyergap. Tangannya kecil, halus, dan jelas bukan miliknya yang dulu. Di sanalah kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Ini bukan mimpi. Ia telah bereinkarnasi. これが噂の転生というやつか。 Dari kehidupan lamanya yang kelam, Van teringat bagaimana dirinya terjebak dalam rutinitas menyiksa, bekerja tanpa henti di pekerjaan tanpa masa depan, hanya demi bertahan hidup. Namun kini, takdir memberinya kesempatan kedua. Sebuah kehidupan baru yang dibungkus kemewahan, status bangsawan, dan nama terhormat. Terlahir kembali sebagai seorang bangsawan muda di sebuah desa terpencil. Van turun dari ranjang dan memanjat bangku kayu kecil demi mengintip keluar jendela. これは。 Pemandangan yang tersaji membuatnya terpana. Bangunan tinggi menjulang, daratan luas membentang tanpa batas, dan langit damai yang seolah tak berujung. Belum sempat ia menikmati semuanya, seorang pelayan bernama Til tiba-tiba menerobos masuk dengan wajah panik. Melihat Van berdiri di tempat setinggi itu membuatnya hampir berteriak, mengingat bocah itu seharusnya baru berusia 2 tahun. Namun kepanikan itu berubah menjadi kebekuan saat Van menjawab dengan kalimat tenang dan dewasa. Mendengar suaranya sendiri, Van kembali tersentak. Ia bukan hanya membawa ingatan dari kehidupan lamanya di Jepang, tetapi juga sebagian ingatan dari kehidupan barunya. Dua dunia itu kini berpadu, menegaskan bahwa reinkarnasi ini nyata. Malam harinya, Van duduk bersama ayah dan saudara-saudaranya di meja makan. Suasana terasa kaku dan sunyi. Hingga akhirnya sang ayah, Marquis Vertio, membuka percakapan dengan bertanya kepada putra keduanya, Yard, tentang rencana pelajarannya hari itu. Dengan ragu, Jard menjawab bahwa ia akan mempelajari sihir api dan taktik bertarung. Marquis Vertio lalu menoleh pada putra ketiga, Sesto, yang mengatakan bahwa ia juga akan fokus pada sihir. Saat giliran Van, bocah itu tanpa ragu menjawab bahwa dirinya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari, sehingga ingin memulai dari sejarah dan tradisi kerajaan. Kedua kakaknya terdiam, terpaku pada jawaban dewasa yang keluar dari mulut anak 2 tahun. Marquis Vertio justru tertawa lepas, jelas terhibur sekaligus terkesan. Ia menyatakan harapan besarnya agar Van mewarisi bakat sihir api yang kuat, sama seperti dirinya dan ibu Van. Marquis Vertio kemudian menjelaskan bahwa uji bakat sihir akan dilakukan saat Van berusia 8 tahun, dan mengingatkannya agar tidak main-main. 期待しているぞ、バン。 Di dunia ini, kemampuan sihir adalah segalanya. Sihir terbagi menjadi 4 elemen utama, api, air, angin, dan tanah. Elemen di luar itu dianggap rendah, bahkan memalukan. Usai sarapan, Van menuju ruang belajarnya dan menerima penjelasan dasar tentang kehidupan sosial di dunia ini dari para pelayan. Tak lama kemudian, kepala pelayan bernama Esparda masuk dengan langkah berat dan meletakkan setumpuk buku tebal di atas meja Van. Esparda bukan pelayan biasa. Ia adalah veteran yang telah lama mengabdi pada Marquis Vertio. Dan meski begitu, sosoknya tetap terasa menakutkan bagi Van. Dengan nada dingin, Esparda menanyakan sejauh mana kemampuan membaca dan berhitung Van. Jawaban jujur pun keluar. Van masih kesulitan membaca dan hanya mampu berhitung sederhana. Tanpa bertanya lebih jauh, Esparda langsung memutuskan untuk menjadi guru pribadinya. 私がバン様の講師をいたします。 Sejak hari itu, hidup Van berubah menjadi mimpi buruk. Pelajaran berlangsung tanpa ampun, berjam-jam lamanya, tanpa jeda dan tanpa toleransi. Namun kerja keras itu membuahkan hasil. Dalam hitungan minggu, Van sudah mampu membaca dan menulis dengan lancar. 2 tahun penuh dihabiskan dalam rutinitas berat, hingga akhirnya ia menginjak usia 4 tahun dan memulai latihan pedang. Pada awalnya, ia benar-benar payah, bahkan sering dikalahkan oleh pelayan saat latihan tanding. Meski begitu, Van tak pernah menyerah dan terus datang berlatih setiap hari. Saat usianya menginjak 5 tahun, hasil dari semua kerja keras itu mulai terlihat. Van mampu melawan anak-anak yang lebih tua,
mereka yang sudah dipersiapkan menjadi prajurit dan bertahan dengan baik. Gerakan lawan terasa ceroboh dan mudah ditebak. Satu demi satu ia mengalahkan mereka. Anak-anak lain pun mulai terkejut dan mempertanyakan apakah Van adalah seorang jenius. Yang membuatnya benar-benar berbeda adalah sikapnya. Tidak seperti kakak-kakaknya yang angkuh, Van berbicara dengan anak-anak rakyat biasa dan memperlakukan mereka setara, membangun persahabatan yang tulus. Suatu ketika, saat beristirahat dan meneguk segelas air, Wakil Komandan Ksatria, D, memasuki ruangan dan meminta izin untuk melihat tangan Van. Ia memperhatikan dengan saksama, lalu wajahnya mengeras. Tidak ada kapalan atau luka. Jelas Van belum lama memegang pedang. Van mengakui bahwa sebagian besar waktunya habis untuk belajar. D pun menjelaskan bahwa Esparda telah menekannya hampir 3 kali lebih keras dalam hal akademik. Ia menawarkan untuk berbicara dengan Esparda dan menyarankan keseimbangan antara belajar dan bertarung. Bahkan berjanji akan membentuk Van menjadi pendekar pedang sejati. Namun Van menolak dengan sopan, yakin bahwa dirinya mampu menangani keduanya. D mengangguk, terkesan oleh tekadnya dan memutuskan untuk menjadi instruktur resminya. Sayangnya, latihan di bawah D tak kalah menyiksa. Setiap sesi dipenuhi latihan brutal tanpa ruang untuk beristirahat. Meski begitu, Van terus bertahan. Di balik kelelahan itu, ia sadar bahwa hidup barunya jauh lebih bermakna dibandingkan kehidupan lamanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hidup. Dalam diam, Van berjanji akan memanfaatkan kesempatan kedua ini sebaik mungkin. Setahun berlalu, Van menginjak usia 6 tahun. Rutinitas latihan dan belajar tanpa henti mulai menggerogoti semangatnya. Ia merasa kelelahan dan sadar bahwa jika terus seperti ini, ia takkan pernah merasakan kehidupan menyenangkan yang ia impikan. Maka ia memutuskan untuk mulai hidup seperti anak normal dan menikmati masa kecilnya. Ia meminta salah satu pelayan untuk mengajaknya keluar bermain. Pelayan itu membawanya ke pasar kota. Van langsung terpukau oleh keramaian, hiruk-pikuk suara, dan aneka barang berwarna-warni yang dipajang di mana-mana. Di tengah langkahnya, pandangannya tertuju pada sebuah bangunan raksasa yang menjulang tinggi di atas kios-kios Mary Trading Company. Ia menatapnya dengan kagum, namun kekaguman itu seketika terusik. Di hadapannya, seorang anak kecil dengan tangan terbelenggu di rantai diseret paksa melewati kerumunan. Dengan wajah diliputi keterkejutan, Van langsung menanyai pria itu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan nada dingin tanpa rasa bersalah, pria tersebut menjawab bahwa ia tengah menjual anak kandungnya sendiri sebagai budak. Menurutnya, karena anak itu adalah miliknya, ia merasa berhak melakukan apapun. Sang pelayan yang berdiri di samping mereka kemudian menjelaskan dengan suara lirih bahwa di keluarga-keluarga miskin, kejadian semacam itu bukan hal langka. Ketika mereka tak lagi sanggup membesarkan anak, menjualnya menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup, sebuah kenyataan pahit dunia ini. Van mengakui betapa menyakitkannya menyaksikan hal tersebut, namun di dalam hatinya ia juga merasa tak berdaya, sadar bahwa kemampuannya untuk menghentikan tragedi semacam ini sangat terbatas. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Rosalie melangkah maju dan menyapa Van dengan sopan, mengatakan bahwa merupakan kehormatan bisa melayaninya. Van menoleh kepadanya dan menanyakan berapa harga yang akan diterima pria itu dari penjualan anaknya. Rosalie menjelaskan bahwa harga budak sangat bergantung pada bakat sihir yang dimiliki. Setelah mengetahui bahwa bocah itu hanya memiliki atribut pencuri yang termasuk peringkat terendah, ia menyatakan bahwa nilainya tak lebih dari 3 koin perak. Mendengar hal itu, pria tersebut langsung murka. Ia melampiaskan amarahnya dengan menendang anaknya sambil memaki bahwa bocah itu sama sekali tak berguna. Sambil menarik lengannya dengan kasar, ia berniat membawa anak itu pergi untuk mencari tempat lain. Namun langkahnya terhenti ketika Van berdiri menghadang. Dengan suara tenang, Van menyatakan bahwa ia akan membeli bocah itu seharga 5 koin perak. Tanpa ragu sedikit pun, pria tersebut langsung menerima tawaran itu, mengambil koin-koin tersebut, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Van kemudian berjongkok di hadapan bocah itu dan memperkenalkan dirinya. Dengan suara nyaris tak terdengar, bocah itu menyebutkan namanya, Khamsin. Van lalu mengatakan bahwa ia bebas pergi kemanapun yang ia mau, karena sejak awal ia memang tak berniat memilikinya, ia hanya membelinya untuk membebaskannya. Namun setelah mengetahui bahwa Khamsin tak memiliki tempat untuk kembali, Van menyarankan agar ia tinggal bersamanya. Seorang penjaga yang berada di dekat situ menyuarakan kekhawatiran
mengingatkan bahwa sang marki mungkin tak akan menyukai jika Van membawa anak asing ke dalam istana. Akan tetapi, bila Khamsin didaftarkan secara resmi sebagai budak Van, maka tak seorang pun bisa mempersoalkannya. Van pun menoleh kepada Khamsin dan menanyakan apakah ia setuju dengan pengaturan tersebut. Khamsin hanya mengangguk pelan. Sejak saat itu, Khamsin menjadi budak Van dalam nama. Rosalie kemudian mengingatkan bahwa sebelum semuanya sah, mereka harus menjalani ritual pengikatan budak. Van dan Khamsin mengulurkan tangan mereka secara bersamaan. Mengikuti arahan Rosalie, kontrak pun terjalin, dan sebuah lambang bercahaya samar muncul di punggung tangan Khamsin, tanda yang akan menetap selamanya selama kontrak itu berlaku. Setelah ritual selesai, Van membawa Khamsin masuk ke Mary Trading Company untuk memberinya pakaian layak dan membebaskannya dari kain compang-camping khas budak jalanan. Beberapa hari kemudian, kembali di dalam istana kerajaan, Van tengah menikmati momen langka ketenangan sambil bersiap menyantap sepotong kue. Namun baru saja kue itu mendekati mulutnya, Khamsin masuk ke ruangan dan melaporkan bahwa Di telah datang untuk latihan. Van langsung membeku. Tanpa berpikir panjang, ia menyerahkan kue itu kepada Khamsin sebagai suap, memintanya keluar, dan menyampaikan bahwa dirinya sedang tidak tersedia, karena membayangkan sesi latihan kejam Di saja sudah membuatnya gentar. Khamsin mengangguk dan pergi menyampaikan pesan itu, membuat Di tampak jelas kecewa. バン様はいないみたいです。なんとお主なぜ口元に食べかすがある。食べかすなんてありません。さては買収されおったな。僕はバン様の奴隷ですから。 Namun, karena sudah terlanjur datang dan penuh semangat untuk melatih seseorang, Di justru menarik Khamsin dan mulai melatihnya dengan keras. 2 tahun berlalu dan akhirnya Van mencapai ulang tahunnya yang ke-8, usia di mana setiap anak bangsawan diuji bakat sihirnya. Kabar tentang ujian ini menyebar cepat ke seluruh wilayah, memancing rasa penasaran para bangsawan, pelayan, penjaga, bahkan pedagang biasa. Semua orang menaruh harapan besar pada Van, terlebih karena kedua orang tuanya adalah penyihir api yang luar biasa. Ayahnya, Markis Vertio, sangat yakin bahwa Van setidaknya akan mewarisi afinitas api. Namun pada hari ujian, seluruh aula terdiam membisu. Bertentangan dengan semua ekspektasi, Van tak menunjukkan afinitas pada api, air, angin maupun tanah. Satu-satunya bakat sihir yang ia miliki adalah sihir produksi, kemampuan yang berada di peringkat paling rendah dan kerap dicemu sebagai sihir paling tak berguna. のどの属性にも適性がない。なぜ生産の魔術師が生まれる。 Suasana menjadi dingin. Wajah Markis memerah oleh amarah dan kekecewaan. Tanpa peringatan, ia mencabut pedangnya dan menerjang maju, berniat menebas Van. Saat itu, Van membeku, tak mampu berbicara atau bergerak, pikirannya kosong sepenuhnya. Tepat sebelum pedang itu jatuh, Mursia, putra sulung, melangkah ke depan dan menahan serangan tersebut. Demi mencegah pertumpahan darah, Mursia mengusulkan jalan lain. Ia menyarankan agar Van ditugaskan mengelola sebuah desa terpencil yang baru saja berada di bawah kendali keluarga mereka. Desa itu terisolasi, tertinggal, dan penduduknya belum bersumpah setia. Dengan mengirim Van sebagai penguasa barunya, wilayah itu bisa distabilkan sekaligus menyingkirkan Van dari pusat perhatian. Marki terdiam sejenak, lalu perlahan menurunkan pedangnya. Setelah berpikir, ia mengangguk setuju dan menyatakan keputusan itu masuk akal. Tanpa menatap Van, ia memerintahkan bahwa mulai saat itu Van akan memerintah tanah tersebut, lalu menyuruhnya segera pergi, berkata dingin bahwa seseorang yang begitu tak berguna tak pantas tinggal di bawah atapnya. Setelah Markis pergi, Mursia membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf karena telah mengajukan saran yang memalukan. Namun, Van menghentikannya, mengatakan tak perlu ada permintaan maaf, karena jika Mursia tak turun tangan, nyawanya pasti sudah melayang. Keesokan paginya, Van mengemasi barang-barangnya dan bersiap menuju desa terpencil itu. Anehnya, ia justru merasa bersemangat, membayangkan tempat yang tenang dengan tanggung jawab ringan, di mana ia bisa menikmati hidup damai yang selalu ia impikan. Sayangnya, harapan itu segera pupus ketika Di dan Esparda mengumumkan bahwa mereka akan ikut serta untuk melanjutkan latihan dan pendidikannya. Van hanya bisa menghela napas panjang, membayangkan mimpi buruk yang menantinya. Seolah belum cukup, pelayan favoritnya pun bersikeras ikut menolak berpisah darinya. Setelah semuanya siap, Van naik ke dalam kereta dan berangkat menuju babak baru dalam hidupnya, masih menyimpan secercah harapan bahwa kali ini ia bisa sedikit bersenang-senang. Dalam perjalanan melewati hutan yang sunyi, Van mengisi waktu dengan mencoba sihir produksinya. Setelah memusatkan pikiran, sebuah pedang kecil berhasil muncul di tangannya. Khamsin yang menyaksikan hal itu tetap tenang, sama sekali tak terkejut, karena ia tahu betul bakat alami Van dan betapa cepatnya ia menguasai sesuatu. Namun dengan semua yang telah terjadi,
pengasingan dan hilangnya status, dan akhirnya mengutarakan hal yang sejak lama mengganjal hatinya, mengatakan kepada Khamsin bahwa sebenarnya tak ada lagi alasan baginya untuk tetap terikat oleh kontrak perbudakan tersebut. Jika Khamsin merasa tak ingin melanjutkan perjalanan atau mulai tak nyaman berada di sisinya, Van dengan lapang dada menyatakan siap memutus kontrak dan membiarkannya hidup bebas memilih jalannya sendiri. Namun gagasan itu langsung dipatahkan mentah-mentah. Tanpa ragu sedikit pun, Khamsin menegaskan bahwa keputusan ini sudah ia ambil dengan penuh kesadaran, bukan karena dorongan sesaat. Ia bahkan menyatakan siap mempertaruhkan nyawanya demi menjaga Van, apapun bahaya yang menghadang. Mendengar keteguhan itu, Van tak punya pilihan selain menghormati kesetiaan Khamsin, meski di hatinya masih tersisa kegelisahan. Tiba-tiba, kereta yang mereka tumpangi berhenti mendadak, membuat semua penumpang terhuyung. Mazui desu. Van menoleh keluar jendela dan mendapati pemandangan kacau di depan sana. Desa tujuan mereka sedang diserang. Para ksatria yang ikut serta segera menyimpulkan bahwa ini hanyalah penjarahan biasa, gerombolan bandit rendahan atau tentara bayaran gagal yang mencari mangsa empuk. D mengamati formasi musuh dan dengan cepat memperkirakan jumlah mereka, sekitar 50 orang. Dengan kekuatan yang mereka miliki, ia menilai serangan terkoordinasi akan cukup untuk menghabisi musuh tanpa banyak kesulitan. Secara taktis, ini sangat mungkin dilakukan. Namun pemimpin petualang Orto menolak bekerja sama. Ia menegaskan misinya hanya mengawal Van hingga tiba di desa, dan tidak akan menyeret anak buahnya ke pertempuran yang merugikan. Di mencoba membujuk dengan alasan melindungi penduduk desa, tetapi Orto menanggapinya dingin. Idealisme ksatria tidak berlaku bagi para petualang. Tak punya sanggahan, Di meminta Orto tetap melindungi Van, sementara ia dan para ksatria menghadapi bandit. Jika situasi memburuk, ia meminta Van dibawa kembali ke kota. Rencana itu ditentang Esparda, yang mengungkap dirinya sebagai penyihir elemen. Ia berjanji menciptakan dinding pelindung agar petualang menyerang dari jarak jauh, sementara Di menyerang dari sisi lain. Serangan dari segala arah, katanya, akan membuat bandit kabur. Saat Van memperingatkan bahaya rencana itu, Esparda justru menyatakan ingin mati secara gemilang. Van menolak keras. Ia tak rela kehilangan Esparda dan Di, karena tanpa mereka ia tak mungkin membangun desa, dan kegagalan itu berarti hukuman mati dari ayahnya. Karena itu, Van mengumumkan bahwa dialah yang akan menjadi umpan. Til langsung menolak, Khamsin pun siap menggantikan. Namun Van menegaskan ia tak ingin kehilangan siapapun yang dekat dengannya. Ia akan naik kereta dan menyerang bandit secara frontal agar yang lain bisa menyerang dari samping. D menilai rencana itu terlalu berisiko, tetapi Van mengingatkan bahwa ia telah berlatih di bawah bimbingannya. Bahkan jika gugur, katanya, tak ada kematian yang lebih mulia bagi bangsawan selain mati demi rakyat. Ia meminta Di meninggalkan jasadnya jika ia tewas. 僕の死体は打ち捨てて構いません。名乗らなければ公爵家に迷惑はかかりませんからね。 Kata-kata itu mengguncang Orto. Ia teringat prasangkanya pada bangsawan muda yang berubah sejak Van menyapanya dengan ramah. Kini, melihat Van mempertaruhkan nyawanya, Orto memutuskan bertarung bersamanya. Yang lain pun setuju. Di maju, menolak membiarkan tuannya mempertaruhkan nyawa. Esparda ikut menyetujui, lalu segera menyusun rencana baru. Ia menciptakan dinding tanah dan memerintahkan pasukan mengepung bandit dari dua sisi. Orto dan rekannya menyerbu dari satu arah, sementara Di memimpin serangan dari sisi lain. Para petualang lain menghujani panah dari balik dinding, menjatuhkan beberapa bandit dan memecah formasi mereka. Saat pemimpin bandit memerintahkan serangan balik, D menerjang masuk dan merobohkan banyak musuh sekaligus. Orto, para petualang, dan ksatria lain ikut bertempur. Sementara aura mengerikan D membuat para bandit kocar-kacir. Menyadari kekalahan, pemimpin bandit nekat menyerang orang-orang di balik dinding. Orto mencoba memperingatkan, tetapi terlambat. Bandit raksasa bermata satu itu mengayunkan kapaknya ke arah penyihir berambut hijau. Untungnya Van muncul tepat waktu, mengejeknya, menyelinap di antara kakinya, lalu menebas lututnya hingga tumbang. Khamsin melompat masuk, memanfaatkan kapak lawan untuk melancarkan serangan penutup yang menghancurkan. Tak lama, semua bandit berhasil ditangkap tanpa korban di pihak Van. Orto puas dan menyatakan tugas mereka selesai setelah bayaran diterima. Namun ia tertarik pada Van, melihat potensi besar dalam dirinya, dan menawarkan tinggal lebih lama di desa tanpa nama itu.
Sebagian tim menolak karena tak ada cukup uang, tetapi inti tim Orto memilih bertahan. Mereka yakin Pan akan menjadi sosok besar suatu hari nanti. Sementara itu, Till memarahi Pan karena terlalu ceroboh dan memintanya tak lagi mempertaruhkan nyawa. Kemudian Di memberitahu bahwa penduduk telah berkumpul di gerbang desa. Pan melangkah masuk dengan bangga, namun harapannya memudar saat melihat desa yang lemah dan terlantar. Kepala desa menyambutnya dan berterima kasih. Ketika Van bertanya apakah serangan sering terjadi, sang kepala desa mengangguk. Serangan sudah berkali-kali terjadi sepanjang tahun ini. Saat Van bertanya alasannya, kepala desa menjelaskan bahwa dulu desa ini rutin dipatroli ksatria. Namun, sejak masuk wilayah keluarga Pertio, tak ada lagi perlindungan. Van meminta maaf dan berkata ayahnya belum menyadari nilai desa kecil, yang justru memicu kemarahan warga. Mereka merasa bangsawan mengabaikan desa karena pajaknya kecil. Dengan tenang, Van menegaskan bahwa kemarahan tak akan menyelesaikan masalah. Ia mengatakan akar persoalan ada pada hukum pendiri kerajaan. Dan jika ingin melindungi desa, mereka harus bertindak. Ada 3 cara: membuat sesuatu yang sangat berharga, menyewa tentara bayaran, atau membangun desa agar lebih kuat. Warga ragu karena merasa tak punya apa-apa, tetapi Van berkata situasi berubah karena kini mereka punya tuan baru. Keraguan itu memudar ketika Esparda dan Van memperkenalkan diri sebagai mantan kepala pelayan dan wakil komandan Night Order, membangkitkan kepercayaan warga. Saat ditanya soal sihir, Van mengakui kekuatannya hanya sihir produksi, membuat warga kecewa. Namun ketika pajak yang semula 30% diturunkan menjadi 10% sampai desa stabil, sikap warga langsung berubah dan mereka mulai menerima Van. Selanjutnya, Van menegaskan bahwa pertahanan desa harus diperkuat. Ia bertanya pada Esparda apakah dinding tanah hasil sihirnya bisa bertahan lama. Sang pelayan menjelaskan bahwa dinding itu hanya sementara dan akan runtuh saat mananya habis. Untuk sementara, Van meminta Esparda membuat dinding pelindung sihir yang langsung menciptakan tembok raksasa mengelilingi desa, membuat semua orang terpukau. Van lalu mengusulkan jebakan dan perangkap untuk memperlambat bandit yang segera disanggupi oleh Di. Ia juga mengingatkan warga agar bekerja sama membangun kembali desa, karena dengan kebersamaan, kemakmuran bisa terwujud. Tak lama kemudian, Van pergi ke hutan untuk menguji sihir produksinya. Ia mengurai kayu menjadi serat halus dan membentuk kubus nanomaterial yang sangat kuat. Till dan Khamsin terkejut, sementara Orto mencoba menebasnya, namun kubus itu tetap utuh tanpa goresan. Van terus bereksperimen hingga matahari terbenam, menciptakan berbagai benda tanpa merasa kelelahan. Ia bahkan membuat katana kayu untuk Khamsin dan sebuah kapak untuk Till. Meski Till kecewa karena desainnya terlalu menyeramkan. Malamnya, Van merenung di depan api unggun, menyadari perlunya fasilitas dasar sebelum membangun desa lebih jauh. Keesokan hari, ia menyusun kubus nano di lahan kosong dan, dengan fokus penuh, membangun sebuah rumah megah dalam sekejap. Warga terdiam tak percaya, sementara Pan tersenyum puas. Akhirnya ia memiliki tempat tinggal yang layak. Seluruh desa terpaku menatap mansion itu. Van menjelaskan bahwa sihir produksinya lebih cocok untuk mengelola wilayah, meski ia mengakui sihir ofensif lebih baik untuk melindungi rakyat. Menurutnya, orang akan merasa lebih aman dipimpin bangsawan yang bisa melempar bola api daripada sekadar tukang bangunan yang dimuliakan. Till dan Khamsin tidak setuju dan mengaku lebih memilih tinggal di kota Pan daripada di wilayah ayahnya. Esparda mendukung mereka, menjelaskan bahwa saat damai, kemampuan Pan jauh lebih bermanfaat bagi perkembangan wilayah. Di dan Orto pun sepakat, kagum, karena Pan bisa membangun rumah lebih cepat daripada Usain Bolt berlari 100 meter. Saat Pan menawarkan membangun rumah jika mereka membawa kayu, antusiasme langsung menyebar. Kepala desa pun meminta hal yang sama untuk warga lain. Meski lelah, Pan akhirnya menyanggupi karena kondisi rumah-rumah yang hampir roboh. Tak lama, Pan menciptakan satu kawasan pemukiman sekaligus dengan tata letak grid. Setiap unit berisi 4 rumah yang dihubungkan jalan lebar. Semua rumah dibuat seragam demi menghindari konflik, setidaknya untuk sementara. Sebagai penutup, Pan membangun pemandian umum di samping mansion. Hal ini membuat warga penasaran. Bahkan Till dan penyihir berambut hijau bernama Pluriel mengajak Pan mandi bersama. Mendengarnya, Pan panik dan menegaskan bahwa dirinya sudah pria dewasa sepenuhnya. Para gadis mandi lebih dulu.
Di pemandian umum, Pluriel memuji Van yang berbeda dari bangsawan lain, baik dan bijaksana. Til pun langsung membanggakan tuannya. Setelah itu, giliran para pria. Van dan Kamsin masuk lebih dulu, dan Van menyadari tubuh Kamsin makin berotot berkat latihan dengan Di. Tak lama, Di dan para ksatria datang dan si otak-otot itu malah mengayunkan pedang besarnya di dalam pemandian umum. Keesokan paginya, Van terkejut melihat para ksatria telah menggali parit mengelilingi desa. Ia menyarankan parit diisi air sekaligus memenuhi kebutuhan minum, pertanian, dan pemandian umum. Van meninjau sumber air terdekat, lalu Esparda membuat kanal kecil ke arah sana. Di dan para pemuda memperlebar kanal, sementara Van memperkuat dindingnya dengan sihir. Esparda bahkan berkomentar bahwa Di masih terlalu aktif untuk pria di awal usia 40-an. Menjelang sore, kanal sudah mencapai setengah jarak. Van memerintahkan berhenti karena yang lain kelelahan, meski Di masih ingin lanjut. Keesokan harinya, kanal selesai. Semua berkumpul di sungai saat Van membuka aliran air, disambut sorak-sorai warga. Parit pun terisi, namun untuk mencegah banjir, Van menggali danau di belakang desa sebagai waduk. Saat danau rampung, seluruh desa bersukacita. Kepala desa berterima kasih karena kini mereka tak perlu berjalan sejauh 1 mil untuk air. Beberapa hari kemudian, Van memperkuat tembok desa dengan beton hasil sihir. Dengan pertahanan itu, serangan bandit diyakini tak lagi berarti. Namun Van masih belum puas. Ia memasang balista di atas tembok dan perisai di depannya agar para penjaga bisa menyerang dengan aman. Baginya itu hal dasar, tetapi bagi yang lain, pertahanan itu sudah luar biasa. Esparda bahkan berkata, tempat ini tak pantas lagi disebut desa, melainkan sebuah benteng. Di berpendapat bahwa jika Markis tahu kemampuan Van, ia tak akan pernah mengusirnya dan bahkan menjadikannya penerus. Esparda menolak, yakin bahwa Markis hanya menilai kekuatan bertarung dan tak akan menghargai bakat Van. Perdebatan memanas hingga Van meminta mereka berhenti, menegaskan bahwa yang terpenting adalah menjalani hidup sebaik mungkin dengan apa yang ada. Di pun mengakui kesalahannya dan yakin Van akan menjadi penguasa hebat. Namun Van lebih fokus pada sarapan buatannya Til, menyadari bahwa persediaan makanan mereka terbatas. Esparda lalu mengingatkan bahwa selain pertahanan, desa juga butuh pemasukan karena pedagang hanya datang sekali sebulan. Van pun memutuskan untuk membangun industri khusus demi menghasilkan uang bagi desa. Ia meminta semua orang memberi ide. Kamsin mengusulkan menjual kubus nano, tetapi Van menolak karena hanya ia yang bisa menggunakannya. Til menyarankan berburu monster, namun juga ditolak karena hanya petualang dan ksatria yang diizinkan. Esparda mengakui sulitnya menemukan hal istimewa di desa itu, sehingga Van memutuskan berpikir lebih dalam. Hari itu, Van bertemu petualang bertubuh besar dari kelompok Ortos. Pria itu mengatakan para pelayannya terlalu menyayangi Van hingga enggan memakai senjata mereka. Kesal, Van menegur mereka dan menegaskan bahwa senjata diciptakan untuk digunakan. Petualang itu lalu menunjukkan perisai kulit orc dan menantang mereka menyerang. Kamsin hanya menyentuhkan katananya, namun perisai itu langsung rusak. Ia makin terpukul saat Van menjelaskan bahwa pedang tersebut sebenarnya terbuat dari kayu. Meski menangis, perisainya segera diperbaiki oleh Van dengan sihir. Tak lama kemudian, Orto datang membawa kereta penuh mineral langka dari pegunungan dekat desa. Di antara besi, tembaga, perak, dan emas, terdapat biji metil yang membuat Van sangat terkejut. Orto menjelaskan bahwa daerah terpencil itu selama ini luput dari perhatian. Van kemudian mengolah biji besi menjadi kubus nano. Petualang bertubuh besar itu meminta dibuatkan pedang, dan Van menyanggupi. Hasilnya memukau, membuat para petualang lain ikut meminta senjata. Van setuju membuatkan masing-masing satu sebagai balasan atas biji yang mereka bawa. Melihat pedang-pedang itu, Pluriel menilai harganya pasti sangat tinggi. Van berpikir pedang dari Maitil akan jauh lebih mahal. Esparda lalu menjelaskan bahwa Maitil sangat langka, dan kemunculannya menandakan adanya dungeon di dekat desa ini. Jika dungeon ditemukan, desa akan dipenuhi ribuan orang. Tetapi Van tahu mereka belum siap dan khawatir akan incaran pihak luar. Saat Pluriel menyebut ayah Van mungkin mengirim kesatria, Van menjawab pahit bahwa ia justru akan disingkirkan. Ia ingin membangun desa ini sepenuhnya sebelum melaporkan dungeon. Orto dan yang lain berjanji menjaga rahasia itu meski berpotensi menguntungkan. Tak lama, Van kembali merenovasi desa. Til khawatir ia terlalu memaksakan diri ketika tiba-tiba seorang penduduk melapor bahwa monster kadal berzirah mendekat. Van segera memerintahkan semua orang berlindung di balik tembok dan mengunci gerbang,
lalu mengajak mereka bertarung bersama. Terbakar semangat, para penduduk bersumpah melindungi desa hingga napas terakhir. Van segera memerintahkan semua orang menuju tembok dan berlindung di balik balista. Kamsin melaporkan bahwa Orto sedang berburu, sehingga komando harus diambil alih. Van sempat ingin naik ke tembok, tetapi Till menahannya dengan mata berkaca-kaca, membuatnya mengurungkan niat. Ia pun memerintahkan Di naik ke tembok untuk memantau situasi, sementara ia sendiri mengatur strategi dari bawah. Namun, setibanya di sana, Di tertegun melihat sekitar 40 kadal berzirah setinggi 8 meter bergerak ke arah desa. Ia panik, bahkan satu monster saja biasanya butuh banyak kesatria veteran. Atas perintah Van, Di memuat anak panah besi ke balista meski sadar senjata biasa tak seharusnya efektif. Ia memilih percaya pada insting Van dan memberi perintah tembak. Anak panah itu menembus sisik para monster, menjatuhkan 10 ekor dalam satu serangan. Saat amunisi hampir habis dan masih tersisa setengah dari musuh, Di melapor. Van lalu teringat pedang kayu milik Kamsin yang pernah menembus perisai kuat. Ia pun menyimpulkan bahwa kayu adalah jawabannya dan memerintahkan penggunaan anak panah kayu. Para ksatria menganggap perintah itu konyol, mana mungkin kayu menembus kulit monster sekeras baja. Namun Di membungkam mereka. Van sudah berkali-kali membuktikan dirinya benar, dan kali ini Di kembali memilih percaya. Ia memerintahkan penduduk desa menembakkan anak panah kayu. Hasilnya mengejutkan, meski tertahan, anak panah itu cukup dalam untuk merusak organ vital para kadal dan membunuh mereka seketika. Yakin akan kemenangan, Di memerintahkan serangan lanjutan sambil berseru bahwa malam itu mereka akan berpesta daging kadal. Tak lama, sisa monster pun musnah. Kemenangan itu segera dilaporkan Di pada Pan. Sorak-sorai menggema di seluruh desa. Till memeluk Pan, sementara ia sendiri masih tercengang bahwa senjata kayu buatannya mampu mengalahkan monster sekuat itu. Di atas tembok, para ksatria mencatat tak ada korban dan amunisi masih berlimpah, membuat Di sedikit kecewa karena pertempuran berakhir terlalu cepat, sekaligus kagum pada kemampuan Pan. Tak lama kemudian, penduduk mulai mengolah bangkai kadal di bawah arahan kelompok Orto. Mereka menyarankan agar bagian berharga disimpan untuk dijual, sementara daging diawetkan. Berkat pisau buatan Pan, pekerjaan berat itu selesai jauh lebih cepat. Melihat tumpukan daging, Van memutuskan mengadakan pesta besar. Malam itu, seluruh desa merayakan kemenangan dengan makan sepuasnya. Kelompok Orto memuji senjata Van, membuat Di cemburu dan meminta dibuatkan pedang, bahkan menawarkan cek kosong. Para ksatria lain pun ikut meminta. Dengan malu, Van menolak bayaran dan berjanji akan membuat perlengkapan setelah urusan desa selesai. Orto lalu menjelaskan bahwa satu kadal berzirah biasanya bernilai 20 koin emas, namun hasil realistisnya sekitar 8 koin emas. Jumlah itu tetap besar, dan Van pun kewalahan membayangkan penggunaannya. Sayangnya, Esparda membawa kabar buruk. Jika sebuah desa menghasilkan lebih dari 100 koin emas, maka setengahnya wajib diserahkan sebagai pajak kepada markis. Mendengarnya, Van merasa seperti baru tertipu kripto dan bahkan sempat bertanya soal penggelapan pajak. Esparda menegaskan hal itu mustahil karena volume penjualan yang terlalu besar. Harapan Van runtuh, apalagi jika ayahnya menyadari nilai desa ini, ia bisa diasingkan lagi. Namun Esparda menemukan jalan keluar, melapor ke Murcia, bukan ke markis. Dengan begitu, prestasi mengalahkan kadal bisa dikreditkan pada kakak Van, menutupi keterlibatan mereka dan membuat Van tetap tinggal di desa. Keesokan harinya, dua pedagang datang dan terpukau melihat tembok raksasa desa. Van menyambut mereka dari gerbang. Mereka memperkenalkan diri sebagai Bell dan Rango dari Merry Chamber of Commerce. Di gudang, keduanya nyaris tak percaya melihat tumpukan hasil buruan kadal berzirah. Saat Van bertanya apakah semuanya mau dibeli, jawabannya langsung. Ya, mereka meminta waktu sekitar 1 bulan untuk evaluasi dan transportasi. Van setuju, bahkan memberikan daging gratis karena belum punya lemari pendingin. Ia juga menawarkan senjata buatannya. Melihat kualitasnya, kedua pedagang itu langsung menyetujui harga tanpa menawar. Saat Van meminta bantuan promosi, keraguan mereka terlihat. Ia pun menyadari mereka hanyalah pedagang pemula yang ingin memonopoli. Van menjelaskan bahwa desa ini cepat atau lambat akan ditemukan, jalurnya bisa dilacak. Meski terkejut, mereka tertarik ketika Van menyinggung cara lain untuk meraup keuntungan jauh lebih besar. Mata mereka langsung berbinar. Van menyarankan agar mereka membuka toko di desa, dan tanpa ragu keduanya menerima tawaran itu dengan membungkuk penuh terima kasih. Bahkan sebelum mereka benar-benar memahami besarnya peluang tersebut,
Van sudah mewujudkan toko impian mereka dan menyatakan harapannya akan kerjasama yang menguntungkan. Tak lama kemudian, Van kedatangan dua tamu tak terduga, seorang gadis bangsawan seusianya dan seorang ksatria wanita berwibawa yang mengawalnya. Aura sang ksatria terasa tajam, bahkan ia terang-terangan berniat menilai apakah Van seorang jenius atau ancaman. Di saat bersamaan, Esparda memberi Van tugas merancang kota yang mampu menampung 10.000 penduduk. Ia menjelaskan bahwa benteng persegi adalah bentuk paling umum, namun Pan memilih benteng berbentuk bintang agar pertahanan lebih efektif. Esparda pun menyukai ide itu dan membantu menyempurnakannya. Tiba-tiba, seorang ksatria berambut merah melapor bahwa utusan dari Conti Ferdinando ingin bertemu. Saat dipersilakan masuk, ternyata tamunya adalah dua wanita yang sama. Sang ksatria memperkenalkan diri sebagai Mira, seorang Viscontos, sementara gadis itu dengan gugup mengaku bernama Art, putri bungsu dari Count Ferdinando. Mira lalu menanyakan alasan kedatangan mereka. Dengan tenang, Van menjawab bahwa mereka ingin menilainya dan mungkin merekrutnya. Mira tertawa, mengakui bahwa tebakannya benar, karena Count Ferdinando mencurigai Marki sengaja mengirim putranya ke desa ini untuk memperluas pengaruh. Namun Mira menduga alasan lain. Van tidak memiliki sihir elemen. Mendengar itu, Van mengaku jujur. Ia memang tak punya sihir elemen dan tidak dikirim untuk perang apapun. Ia hanya diasingkan oleh ayahnya. Meski begitu, Mira tidak langsung percaya. Melihat perkembangan desa yang pesat, ia menduga Van membawa sekitar 5.000 prajurit untuk menjadikannya markas militer. Mendengar itu, Van tertawa dan menjelaskan bahwa ia diusir tanpa bekal, bahkan tanpa seorang pun yang mengantarnya. Saat Mira menanyakan kepala pelayan dan wakil komandan ksatria, Di menjelaskan bahwa ia datang atas kemauannya sendiri demi menyelesaikan pelatihan Van, meski mengabaikan panggilan dari ibu kota. Esparda menambahkan bahwa ia sudah pensiun dan membantu Van hanya sebagai hobi karena ingin mengabdi pada orang yang menghargai semua kalangan. Untuk menjelaskan kemajuan desa, Van memberi demonstrasi. Ia meminta Esparda membuat dinding tanah yang ia ubah menjadi dinding setara benteng. Mira terkesan, tetapi menilai dinding itu akan runtuh saat kehilangan mana. Menanggapi hal itu, Van mengubahnya menjadi beton padat dan menciptakan gerbang dari kubus nano kayu. Mira dan Art terperangah. Saat ditanya atribut sihirnya, Van menjawab santai bahwa ia hanya memiliki sihir produksi, sihir terburuk yang membuatnya diasingkan. Ucapan itu mengingatkan Art pada nasibnya sendiri. Mira pun menyampaikan tujuan keduanya. Ia ditugaskan menawarkan tangan Art kepada Van. Van segera paham bahwa Count Ferdinando ingin memastikan dirinya bukan ancaman. Namun Van menolak dengan halus. Ia tak ingin berkonflik dan hanya ingin hidup damai di desa ini. Mira mengaku sempat menentang pertunangan Art, tetapi setelah melihat potensi dan karakter Van, ia justru mendukungnya, bahkan bercanda ingin menikah dengannya sendiri. Van tentu bersemangat meski akhirnya hanya bisa menerima Art untuk saat ini. Saat dimintai pendapat, Art dengan malu-malu mengatakan, Van orang baik, tetapi belum memikirkan pernikahan. Van memintanya mengambil waktu. Mira lalu memutuskan bermalam agar Art bisa berpikir tenang. Ketika ditanya soal kamar dimension, Van malah membangun penginapan khusus untuk mereka. Usai makan malam, Van mencoba mengenal Art lebih dekat. Gadis itu bercerita tentang kesukaannya pada bunga dan boneka, lalu dengan ceria mengajak Van melihat koleksinya di kereta. Malam itu, Van mengantar mereka ke penginapan. Mira sengaja meninggalkan Van dan Art berdua sebelum kembali ke kamarnya. Setelahnya, Van pulang ke mansion. Tempat Esparda menyimpulkan bahwa jika Count Ferdinando mengirim putrinya untuk menikah dengan penguasa desa tak bernama, maka Art kemungkinan juga bukan penyihir elemen. Saat itu Van menyadari Art mungkin sama-sama diasingkan seperti dirinya. Ia pun berniat membiarkannya tinggal di desa ini, bahkan tanpa pertunangan.